Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Muhammad Hilman selaku dosen pengampu pada mata kuliah Transformasi Digital. Kali ini saya akan melakukan penjelasan mengenai tugas dari ujian tengah semester. Dan kali ini studi kasusnya saya mengangkat tema transformasi digital dalam proses produksi baja dari sistem konvensional ke smart manufacturing. Oke, kita masuk di pembahasan tema yang pertama. Tema yang diangkat dalam pembahasan ini adalah transformasi digital dalam industri metalurgi, khususnya pada proses produksi baja yang menggunakan metode blast furnace. Transformasi ini mencakup perubahan dari sistem konvensional berbasis tenaga manusia menuju sistem berbasis teknologi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan. Industri metalurgi dipilih sebagai studi kasus karena merupakan salah satu sektor industri yang sangat bergantung pada efisiensi proses, kontrol kualitas, serta penggunaan energi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penerapan teknologi digital memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja industri ini. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu poin pada masa lalu atau era konvensional. Pada poin ini, khususnya sebelum berkembangnya teknologi komputer dan sistem digital, proses produksi baja masih dilakukan secara konvensional. Dalam sistem blast furnace, biji besi, kokas, dan batu kapur dimasukkan ke dalam tanur tinggi untuk menghasilkan besi cair melalui reaksi reduksi. Namun, dalam praktiknya, pengendalian proses masih sangat terbatas. Operator harus mengandalkan pengalaman dan pengamatan langsung untuk mengontrol berbagai parameter penting, seperti 1. Suhu dalam tanur. 2. Tekanan udara panas. 3. Komposisi bahan baku. Dan yang keempat yaitu laju reaksi kimia. Keterbatasan teknologi pada saat itu menyebabkan beberapa permasalahan utama, yaitu 1. Ketidakakuratan kontrol proses, yang dimana tanpa alat ukur digital, pengukuran suhu dan tekanan tinggi tidak dapat dilakukan secara presisi, sehingga sering terjadi fluktuasi kondisi operasi. Kemudian masuk yang kedua, yaitu ketergantungan pada faktor manusia. Keputusan operasional sangat bergantung pada keahlian operator. Hal ini meningkatkan resiko kesalahan atau error dan inkonsistensi hasil produksi. Yang ketiga, efisiensi energi yang rendah. Poin pembakaran dan reduksi seringkali tidak optimal, sehingga konsumsi bahan bakar atau kokas menjadi tinggi. Yang keempat yaitu dampak lingkungan yang besar, seperti gas emisi CO2 dan partikel debu tidak terkontrol dengan baik karena sebelumnya ada sistem monitoring lingkungan. Sebagai akibatnya, industri baja pada masa ini cenderung memiliki produktivitas yang rendah, biaya produksi yang tinggi, serta kualitas produk yang tidak seragam. Berikut, mohon maaf, sekian adalah pembahasan dari poin 1 yang dimana membahas pada era konvensional atau juga era masa lalu. Kita masuk ke era sekarang, yaitu poin 2. Era modern. Industri metalurgi mengalami perubahan besar dengan hadirnya konsep industri 4.0 yang menekankan integrasi teknologi digital dalam proses industri. Pada proses blast furnace, berbagai teknologi telah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan kontrol. Antara lain, 1. Sensor monitoring real time. 2. Sistem otomatisasi PLC dan SCADA. 3. Internet of Things atau IoT. Dan yang keempat, analisis data dan optimasi proses. Kita bahas satu-satu dari sensor dan monitoring real time. Penggunaan sensor canggih memungkinkan pengukuran parameter penting secara langsung, seperti yang pertama ada suhu di berbagai titik tanur, 2 ada tekanan gas, dan yang ketiga yaitu komposisi kimia gas buang. Data ini dikirim secara real time ke sistem kontrol sehingga kondisi proses dapat dipantau secara kontinu. Kemudian poin yang kedua yaitu sistem otomatisasi PLC dan SCADA. Sistem PLC atau Programmable Logic Controller dan
SCADA atau juga memiliki kepanjangan Supervisory Control and Data Acquisition digunakan untuk mengontrol aliran bahan baku, mengatur suplai udara panas, dan menjaga kestabilan proses. Dengan otomatisasi ini, campur tangan manusia menjadi lebih sedikit dan resiko kesalahan dapat diminimalkan. Yang ketiga ada Internet of Things atau IoT, yang sudah lumrah dikenal di masyarakat luas. Dalam konteks metalurgi, IoT memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung dan berbagi data. Hal ini mempermudah satu, monitoring jarak jauh, dua, integrasi antar sistem produksi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian, poin selanjutnya adalah analisis data dan optimasi proses. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak untuk satu, menentukan kondisi operasi optimal. Dua, mendeteksi anomali proses atau kesalahan-kesalahan kecil dalam proses yang tidak sesuai dengan literatur. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi. Dan ada pun dampak dari transformasi ini antara lain, yaitu efisiensi energi meningkat secara signifikan, kualitas produk lebih konsisten, produktivitas meningkat, serta emisi gas buang dapat dikendalikan. Dengan demikian, digitalisasi telah mengubah industri metalurgi menjadi lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan. Kemudian kita masuk ke poin yang terakhir. Kalau sebelumnya kita telah membahas era modern atau era sekarang, kita akan membahas kejadian yang mungkin terjadi di masa depan. Kita akan membahas smart manufacturing and AI-based metallurgy. Di masa depan, transformasi digital dalam industri metalurgi diperkirakan akan semakin berkembang menuju sistem yang sepenuhnya cerdas dan otonom. Beberapa teknologi utama yang akan berperan adalah satu, artificial intelligence atau AI dan machine learning, dua, digital twin, tiga, otomatisasi penuh, dan yang keempat, fokus pada keberlanjutan sustainability. Kita bahas satu-satu dari AI dan machine learning. AI akan digunakan untuk memprediksi kondisi proses sebelum terjadinya gangguan, mengoptimalkan parameter operasi secara otomatis, dan mengurangi downtime produksi. Machine learning memungkinkan sistem belajar dari data historis untuk meningkatkan performa secara berkelanjutan. Kemudian, poin yang kedua, yaitu digital twin. Konsep digital twin sendiri adalah representasi virtual dari sistem fisik, misalnya blast furnace. Dengan teknologi ini, proses dapat disimulasikan secara real time, perubahan dapat diuji tanpa resiko pada sistem nyata, serta pengambilan keputusan menjadi lebih akurat. Poin yang ketiga ada otomatisasi penuh atau autonomous system. Pabrik di masa depan akan mampu beroperasi dengan intervensi manusia yang sangat minimal. Sistem akan mengatur proses secara mandiri, mengidentifikasi masalah dan memperbaikinya secara otomatis, mengoptimalkan penggunaan energi dan bahan baku. Dan keberadaan posisi pekerjaan dari manusia bisa hampir sepenuhnya digantikan oleh kecerdasan buatan. Pada poin yang terakhir, kita fokus pada keberlanjutan sustainability. Transformasi digital juga akan mendukung pengurangan dampak lingkungan melalui pengurangan emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, dan efisiensi sumber daya. Sebagai contoh, AI dapat membantu mengoptimalkan reaksi dalam blast furnace sehingga menghasilkan emisi yang lebih rendah tanpa mengurangi produktivitas. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Dari semua yang telah saya paparkan sebelumnya, saya dapat menarik kesimpulan bahwa transformasi digital dalam industri metalurgi, khususnya pada proses produksi baja, menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dari masa ke masa. Pada era konvensional, proses produksi masih bergantung pada tenaga manusia dan memiliki banyak keterbatasan dalam kontrol dan efisiensi. Memasuki era digital, penerapan teknologi seperti sensor, otomatisasi, dan IoT telah meningkatkan kinerja industri secara drastis. Dan ke depannya, atau di masa depan, dengan hadirnya teknologi seperti AI, machine learning, dan digital twin, serta industri metalurgi, akan berkembang menjadi sistem yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing industri metalurgi di era modern. Mungkin
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Fauzan Haidar Pratama dengan NIM 33342500063 dari Teknik Metalurgi Angkatan 25 mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wih, udah.